Baik, pada kesempatan kali ini kakak mau nge-share tentang jenis-jenis majas yang sering keluar pada ujian UTBK SBMPTN pada materi TPS atau bukan materi tapi tes ya, tes TPS, tes potensi skolastik. Itu ada PPU, PBM, dan PU. Oke, baik, sebelum kita masuk jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe dengan ikhlas agar kebaikannya bisa berbalik ke diri kalian sendiri, dan juga jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Baik, yang pertama itu ada 4 jenis majas ya di sini. Yang akan dijabarkan. Yang pertama itu 4 macam majas sindiran. Nah, yang pertama 4 macam majas sindiran. Di sini yang pertama ada majas ironi. Pengertiannya ini secara halus menggunakan makna yang kebalikan sebagai sindiran. Contoh, saking besarnya upaya kita menjaga lingkungan, banjir tak pernah lupa berkunjung setiap tahunnya. Jadi itu bukan pujian, tapi malah sebaliknya gitu. Karena kita tidak bisa menjaga lingkungan, maka banjir datang tiap tahunnya gitu. Tapi seolah kita dibilang mempunyai usaha yang besar. Yang kedua, ada sarkasme. Secara gamblang menggunakan makna eksplisit berupa sindiran. Maksudnya gimana? Dasar pikun, padahal banjir selalu terjadi setiap tahun, kenapa kita selalu lupa untuk belajar? Nah, jadi kenapa tidak pernah belajar dari pengalaman? Itu majas sarkasme. Lalu ada majas satir. Secara gamblang menggunakan makna ungkapan berupa sindiran. Contohnya, apa kita terlalu egois, yang dipikirkan hanya diri sendiri, tidak ada secuil pun belas kasih untuk sang alam. Nah, itu ya secara gamblang mengungkapkan makna. Jadi di sini kenapa kita terlalu memikirkan diri sendiri dan tidak perhatian terhadap lingkungan. Lalu ada majas innuendo, menggunakan sindiran dengan mengecilkan fakta yang sesungguhnya. Contohnya gini, sudahlah tidak perlu berlebihan, toh banjir hanya berlangsung selama beberapa hari dalam setahun. Nah, padahal banjir itu terjadi cukup lama gitu, tapi dia bilang hanya beberapa hari. Selanjutnya jenis yang kedua ada 3 majas penegasan, 3 macam majas penegasan. Yang pertama ada pleonasme. Pengertiannya ini adalah secara berlebihan menjelaskan makna dari satu kata yang sudah jelas. Lebay maksudnya ya. Contohnya, sekarang bukan saatnya menangis, beruraikan air mata, atau tenggelam ke bawah pusaran emosi. Nah, ini maksudnya terlalu terbawa emosi, tapi kalimatnya terlalu lebay. Lalu ada retorik, pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban karena digunakan untuk penegasan. Contohnya, mengapa kita harus berdebat jika solusi untuk mengatasi banjir sudah sama-sama kita ketahui? Nah, jadi ini macam majas penegasan kedua. Yang ketiga, aliterasi. Pengertiannya, mengulang konsonan dari beberapa kata untuk menegaskan isi hati penulis. Contohnya bagaimana, Kak? Seperti ini. Jangan janji berujar belaka dengan niat nihil. Maksudnya jangan hanya janji-janji saja. Kerahkan kerjasama, tautkan tangan, perhatikan, dan perjuangkan. Tapi lebih dituntut adalah bukti nyata. Jenis yang ketiga itu 4 macam majas pertentangan. Yang pertama ada paradok. Apa itu paradok? Penggunaan 2 makna yang bertentangan namun sama-sama benar. Contohnya, di tengah ganasnya amarah sang alam, sebetulnya ia sedang meminta tolong untuk diperhatikan. Nah, 2 makna yang sama-sama benar ya. Kejadian banjir itu musibah, satu lagi dia juga meminta kita memperhatikan lingkungan. Yang kedua, antitesis, penggunaan 2 kata yang berlawanan namun mengarah pada makna yang sama. Contohnya, kaya miskin, semua orang tetap harus mendengarkan sang alam. Cepat lambat kita harus bertindak. Nah, ini maknanya sama tapi dia berlawanan ya, antara kaya miskin dan cepat lambat. Lalu ada litotes, ungkapan yang merendah. Masih sudikah Tuhan menjaga sepetak tanah negeri ini? Ini sangat-sangat merendah. Lalu ada hiperbol yang terlalu melebih-lebihkan. Ini contohnya, manakala kita sendiri telah membuat alam babak belur dengan perilaku kita. Nah, itu babak belur itu terlalu berlebihan. Selanjutnya di sini jenis yang keempat ada 3 majas jenis perbandingan.
Yang pertama, simile, pengertiannya perbandingan eksplisit menggunakan kata layaknya, ibaratnya, bagaikan, umpama, dan lainnya. Contohnya, ibarat serial TV, banjir terus terjadi secara musiman. Jadi menggunakan kata-kata tertentu intinya ya, seperti yang di bold di atas. Lalu ada metafora, perbandingan dua buah benda karena mempunyai sifat yang sama. Contohnya, dampak banjir adalah ujian untuk mengevaluasi sikap kita selama ini. Jadi ini ya, mempunyai sifat yang sama. Lalu yang terakhir ada personifikasi, perbandingan benda mati dan yang bersifat seperti manusia. Perbandingan benda mati yang bersifat seperti manusia. Ini contohnya, lingkungan menangis terseduh meminta kita memperlihatkannya. Jadi nggak mungkin lingkungan benda mati itu menangis. Atau nyiur melambai, nggak mungkin nyiur melambai. Atau nggak mungkin mungkin apa yang lainnya ya, tembok tersenyum. Nah, jadi itu tidak mungkin. Oke, sekian dulu. Ada 4 jenis kategori majas dan juga submaterinya yang sering keluar di UTBK 2020. Semoga apa yang kakak share ini bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe dengan ikhlas. Semoga kalian lulus UTBK 2021 dan juga senam PTN. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.